It's the biggest club in Turkey, so yeah, it's when I came here, you saw it's a big club, a lot of fans supporting me, and yeah, of course the fans are very important. So I hope that they support us till the last game, and yeah, that's my impression for now. Kali ini saya kembali lagi akan membahas ya mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan terkhusus di sini untuk pemain keturunan. Ya, banyak sekali yang bertanya mungkin kepada saya, "Bang, kenapa selalu membahas pemain keturunan?" Ya, jawabannya simpel sekali, teman-teman. Karena saya ingin meng-up ya bagaimana perkembangan terbarunya dan potensi dirinya untuk membela timnas Indonesia sesuai dengan apa yang diminta oleh Sintayong, bahwa Sintayong juga ingin ya menambah pemain grade A yang memang serius untuk membela timnas Indonesia sebagai modal menuju Piala Dunia. Artinya ini juga sesuai dengan visi dari Bapak Erick Thohir bahwa ingin membentuk timnas yang kokoh, artinya memiliki hati Garuda dan juga dia siap membela Indonesia, dan di situ PSSI akan siap juga untuk mengurus prosesnya. Nah, ini saya akan membahas tuntas mengenai satu pemain yang memang ini pemain grade A dan saat ini juga berlaga di Eropa. Ya, siapa lagi kalau bukan Jadon Oosterwolde. Nah, sebelum lebih jelas dan juga gamblang mengenai pembahasan, jangan lupa tonton ya, kalian tekan like-nya, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Ya, tentu untuk sosok Jadon Oosterwolde ya bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi karena memang sudah banyak sekali yang mengabarkan mengenai pemain ini. Namun percaya atau tidak teman-teman, awalnya pemain ini memang sedikit ragu untuk membela timnas Indonesia kurang lebih 2 tahun silam ya, ketika beberapa utusan PSSI ke Belanda dan juga ke Italia untuk menanyakan ya bagaimana Jadon Oosterwolde. Dia masih ragu karena dirinya saat itu masih berusia 19 tahun dan dirinya pun memang sedikit ingin ya memiliki peluang ataupun memang ingin sekali membela timnas Belanda pada saat itu. Tapi makin kesini peluangnya sepertinya memang tidak terbuka ya untuk timnas Belanda, dan dirinya pun mempertimbangkan 2 negara yakni Suriname dan juga Indonesia. Peluang di Suriname tentu dia melihat bagaimana kekurangan di sana, dan ketika melihat peluang Indonesia saat ini ya dia melihat bahwa banyak sekali perkembangan pesat di Indonesia mengenai sepak bola. Dan kabar terbaru terakhir ya bahwa dirinya memfollow akun PSSI untuk melihat bagaimana latihan timnas Indonesia. Tentu ini menjadi kabar gembira, dan saya melihat sebenarnya mengapa dia sampai memfollow, apa yang terjadi sebenarnya dengan Jadon Oosterwolde yang awalnya memang meragukan kapasitas timnas Indonesia, kemudian saat ini memfollow karena saat ini dia juga bermain di klub besar yakni Fenerbahce, bahkan dirinya juga selalu menjadi starting di Fenerbahce. Ini artinya bukan sembarangan. Dan yang sangat luar biasa market value-nya itu jika dia bergabung bersama timnas Indonesia tentu akan menjadi market value yang sangat tinggi karena nilai pasarnya yakni 86,91 miliar. Nah, saya melihat ke belakang ya teman-teman, saya melihat ini ada peran dari Max Hilgers mengapa dirinya memfollow PSSI. Ini menurut saya ya, atau analisa dari saya, karena beberapa pekan yang lalu teman-teman saya melihat Jadon Oosterwolde ini bertemu dengan Max Hilgers bukan hanya ketika di dalam lapangan ketika Fenerbahce bertemu dengan FC Twente, tetapi ketika di luar lapangan saya melihat dari Instastory Oosterwolde dan juga Max Hilgers seolah dia memiliki pembicaraan mengenai masa depan dua pemain ini. Max Hilgers kita ketahui sudah memfollow akun PSSI lebih dahulu ya. Kemudian alhamdulillah beberapa hari yang lalu baru diikuti oleh Jadon Oosterwolde. Artinya ini seperti ada keseriusan dari kedua pemain grade A ini. Apalagi ditambah seperti Max Hilgers itu orang tuanya juga beberapa pekan yang lalu juga sudah mengunjungi Indonesia, dan juga memang seperti ini menjadi jawaban dari statement Bapak Arya Sinulinga bahwa ada beberapa pemain yang memang sedang diproses untuk dinaturalisasi. Nah, untuk Jadon Oosterwolde menurut saya ini juga menjadi peluang yang sangat bagus juga untuk PSSI dari sekarang melakukan penjajakan
karena saya melihat ini adalah pemain grade A yang sangat luar biasa. Dirinya pun juga sudah sering bermain bersama klub-klub besar seperti Parma, dan juga dia pernah satu tim juga dengan Max Hilger di FC Twente U19 dan juga U21. Artinya pemain ini juga bukan pemain-pemain sembarangan. Kita bisa melihat ke depannya bagaimana pemain-pemain ini bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, saya melihat bahwa statistiknya itu juga sangat bagus bersama ini Fenerbahce ya. Bahwa statistiknya juga sangat luar biasa ketika mampu mengalahkan FC Twente 5-1. Dia bermain 90 menit ya. Di leg pertama dia juga main 90 menit walaupun harus mengakui kekalahan ya. Kemudian di sini NK Maribor ya bermain juga 90 menit. Artinya dia memiliki jam terbang juga yang sangat bagus bersama Fenerbahce, dan juga dia juga sering sekali diturunkan sebagai pemain utama di sini teman-teman ya. Untuk statistiknya saat ini menurut saya ini sangat bagus sekali karena hampir setiap laga dia selalu bermain. Artinya Jadon Oosterwolde ini juga bukan pemain yang memiliki jam terbang sedikit atau pemain yang memang saat ini turun performa. Permainannya ketika pindah dari Parma ya ke Fenerbahce sangat luar biasa, dan saya melihat inilah yang memang dicari oleh Sintayong. Namun teman-teman, ini sedikit ada kendala menurut saya ya, karena di sini saya melihat posisi dari Jadon Oosterwolde ini teman-teman, saya melihat posisinya adalah sebagai back kiri dan juga back tengah. Dia juga bisa diletakkan sebagai gelandang kiri. Nah, di sini teman-teman, ini adalah posisi-posisi kesukaan dari Jadon Oosterwolde. Nah, dan saya melihat bahwa Sintayong untuk di posisi tersebut ini sudah memiliki sosok seperti Shane Patinama. Kemudian untuk di tengah itu sudah ada Jordi Amat. Ya, mungkin bisa saja sebagai pelapis Jordi Amat ketika usia Jordi Amat nanti semakin lama semakin tua. Karena kita ketahui usia Jadon ini masih 21 tahun. Ini bisa menjadi opsi dari Sintayong nanti. Namun, kebutuhan timnas Indonesia saat ini sebenarnya itu ada di lini depan. Karena untuk menopang sosok Sananta dan juga Rafael Struijk itu masih perlu pemain-pemain yang memang memiliki usia muda ya, kemudian kerja keras tinggi. Hal itu seperti Rafael Struijk lah, itu yang memang diinginkan oleh Sintayong, pemain cepat, pemain yang mampu untuk mengerti bagaimana keadaan bola, apakah cepat diumpan atau insting naluri untuk mencetak gol. Itu memang yang diinginkan oleh Sintayong. Namun kita akan melihat sebenarnya jika memang pemain ini serius untuk membela timnas Indonesia, semakin banyak pemain yang memang ingin sekali serius membela timnas, dan walaupun itu posisinya sama dengan beberapa pemain-pemain keturunan yang sudah ada, menurut saya it's okay, tidak masalah, karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju jika sosok Jadon Oosterwolde ini membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.